Buruknya kedengkian. Kedengkian merupakan buah dendam dan dendam adalah buah amarah. Nabi SAW bersabda, Al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Kedengkian akan memakan kebaikan sebagaimana api memangsa kayu bakar. Orang yang dipenuhi dengki akan selalu membenci nikmat dan kenikmatan yang dilimpahkan Allah kepada kawannya atau saudaranya. Lalu, ia akan merasa senang dan bahagia jika nikmat itu diangkat atau hilang dari orang tersebut. Jika ia tidak membencinya dan tidak menghendaki kebinasaan seseorang atau dihilangkannya nikmat dari seseorang, tetapi ia ingin agar ia juga memiliki sesuatu yang dimilikinya, maka itu disebut ghibtah. Nabi SAW bersabda, Al-mu'minu yaghidhu wal munafiqu yahsud. Seorang mukmin berkompetisi dan seorang munafik mendengki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wadda katsirum min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kufaran hasada. Kebanyakan ahli kitab senang jika mereka bisa mengembalikan kalian ke dalam kekafiran Kebanyakan ahli kitab senang jika mereka bisa mengembalikan kalian ke dalam kekafiran setelah kalian beriman, karena mereka iri. Quran Surah Al-Baqarah ayat 109. Dalam ayat di atas, Allah menceritakan kedengkian para ahli kitab terhadap kaum beriman. Mereka senang jika orang beriman itu kehilangan nikmat iman dan kembali ke dalam kekafiran. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Dan janganlah kalian mengharapkan sesuatu yang dilebihkan Allah kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain. Quran Surah An-Nisa ayat 32. Ayat di atas mengandung larangan mengharapkan kepindahan nikmat orang lain kepada dirinya. Yang tidak terlarang dan tidak tercela adalah jika berharap agar Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada dirinya seperti yang diberikan kepada orang lain. Bahkan termasuk sikap yang terpuji dan dianjurkan jika berharap kepada Allah suatu kebaikan dalam urusan agama. Ketahuilah, kedengkian muncul disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu permusuhan, perasaan lebih kuat, kemarahan, kesombongan, kekaguman pada diri sendiri, rasa takut tidak mendapatkan apa yang diinginkan, hasrat menjadi pemimpin, kekotoran jiwa, dan kepelitan. Semua itu merupakan sikap dan sifat yang tercela. Ketahuilah, untuk menghilangkan kedengkian, kau harus menyadari bahayanya terhadap kehidupanmu di dunia dan di akhirat. Kedengkian membahayakan kehidupan duniamu karena kau akan terus terganggu dengannya. Kau tidak akan pernah merasa tenang dan nyaman menjalani kehidupan dunia. Kedengkian akan terus menyertaimu siang dan malam. Kedengkian juga membahayakan akhiratmu, karena kedengkian menggambarkan kemarahanmu terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kedengkian akan melahirkan pahala bagi orang yang kau dengki, tetapi memberimu siksa dan penderitaan. Jika sudah memahami hal ini, kau akan berjuang untuk membebaskan dirimu dari kedengkian. Al-Hasan meriwayatkan secara marfu' dan mauquf bahwa Nabi SAW bersabda, Thalathatul la yakhlu minhunnal mu'min walahu minhunna makhraj fa makhrajuhu minal hasadi alla yabghi. 3 hal yang seorang mukmin tidak lepas dari ketiganya, tetapi ia masih memiliki jalan keluar darinya. Jalan keluar dari kedengkian adalah dengan tidak memberontak. Segala puji hanya milik Allah.